seperti ketika ia bertemu dengan ibunya. Setetes kasih dari kerahiman ilahi adalah samudera kasih manusia yang menghidupkan jiwa, membeningkan hati, dan menyuburkan cinta pada sesama dan alam semesta. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Bapa dan dunia. Maka Yesus sudah terkuras habis-habisan, sehingga untuk melangkahkan kakinya sangat sulit. Apalagi di pundaknya masih ada beban salib. Untunglah di situ ada Simon dari Kirene yang mungkin tidak mengenal Yesus, tapi dengan tulus dan ikhlas mau membantu memikul salib Yesus. Lalu di manakah Simon Petrus yang pernah mengatakan kepada Yesus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ketika ditanya Simon, anak Yohanes, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Di manakah murid-murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus, yang tentu saja benar, memiliki kedekatan dan ikatan yang lebih mendalam daripada Simon dari Kirene? Di tengah tantangan zaman yang semakin lama semakin berat dan diikuti dengan tuntunan ekonomi yang kian sulit, sangat jarang kita temukan orang yang mau meluangkan sedikit waktunya di tengah kesibukannya untuk memperhatikan yang ada di sekitarnya. Namun tidak jarang harus diakui ada juga yang sungguh punya hati untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya dan bahkan sampai titik darah penghabisan memperjuangkannya. Ketika kita berani memulai untuk memberi perhatian kepada seluruh alam ciptaan kita, sebenarnya kita ikut mengambil salib Yesus. Mau dan beranikah kita juga mengambil salib kita masing-masing, meskipun mungkin kecil dan tidak dipandang oleh orang lain sebagai yang berarti. Tuhan Raja semesta alam, kami bersyukur kepadamu karena kehadiran Simon-Simon baru dalam hidup kami. Mereka adalah orang-orang yang tanpa mau menerima imbalan sedikit pun, memberikan perhatian terhadap Tuhan ciptaanmu dengan menjaga dan melestarikan pemberianmu. Berikanlah kekuatan kepada para pemerhati lingkungan tersebut agar tidak pernah menganggap pekerjaan sia-sia. Tidak banyak orang yang menanggapi dan bahkan tidak mau terlibat. Demikian juga Ya Allah, kasianilah kami orang berdosa
Bahkan orang-orang pun merasa jijik dekat dengannya, apalagi mau memberikan penghiburan. Namun Yesus tetap kuat dan mengesampingkan segala derita yang tidak hanya berupa fisik, tetapi juga batin karena Dia nabi. Dan puncaknya ditinggalkan orang-orang yang dekat dengannya. Takut dan tidak berdaya, ternyata dikalahkan oleh cinta yang diberikan Tuhan Yesus kepadamu. Syukurlah ada Veronika yang mau mengusap wajah Yesus yang berdarah, berkeringat, kotor dan berdebu. Apa yang dibuat Veronika, meskipun tidak seberapa, tetapi memberikan kesegaran, kesejukan pada wajah dan hati Yesus. Dalam hal ini, Veronika sungguh memberi teladan bagaimana ia mau melepaskan egoismenya dan rasa takutnya demi membantu orang lain yang membutuhkan. Kata-kata saja tidaklah ada artinya daripada sebuah keteladanan yang nyata dan konkret. Sadarkah kita bahwa tindakan kecil kita untuk saudara kita yang lemah dan terutama untuk alam semesta juga memberikan kesejukan dan kesegaran bagi hati Yesus yang sungguh menderita untuk kita? Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam bencana telah melanda negara ini. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, invasi, banjir, semua bencana yang terjadi telah meluluhlantakkan rumah, harapan dan sejalan milik mereka yang terkena musibah. Semoga melalui teladan Veronika kami dimampukan untuk dapat menjadi kain-kain yang menyejukkan dan memberi kesegaran dengan berani berbuat sesuatu untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dan bagi mereka yang terkena musibah, semoga Engkau berkenan memberikan kekuatan agar tegar dan tidak patah semangat dalam menghadapi segala cobaan yang dideritanya. Engkaulah Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kasihanlah kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tetapi sudah dibantu oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan dengan kain oleh Veronika. Tubuhnya tidak menjadi segar. Salib yang menindih Yesus hampir tidak tertahankan lagi, dan Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ia tertindih salib, anyaman duri di kepalanya semakin dalam menanjak. Darah segar tercucuran lagi, rasa nyeri, pedih, pilu, dan lemah terasa sekujur tubuhnya. Namun ia tidak mau terbelenggu oleh perasaannya. Ia segera bangkit dan meneruskan karya penebusannya. Usaha untuk mengembalikan alam semesta yang rusak memang pekerjaan yang tidak mudah. Dengan suara lantang, banyak orang menyerukan untuk secara serentak dengan kebulatan tekad mengembalikan semua yang telah rusak kembali kepada tujuan dan maksud seluruh alam ciptakan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita mudah jatuh ke dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Kita mudah menjadi putus asa sehingga melihat usaha kita dengan sia-sia.
Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk menghadapi kejatuhan tanpa sebuah keluhan, tetapi terus-menerus memperbaharui tekad dan niat serta tetap setia pada komitmen semula. Beranikah kita setia terhadap niat dan komitmen kita seperti Yesus juga tetap setia pada misinya untuk menebus dosa kita dan mengembalikan hubungan yang retak karena dosa kita dengan Tuhan, sesama dan alam ciptaan. Allah Bapa yang terkasih, tidak jarang kami membuat kesalahan dan dosa yang sama. Kami tidak mau belajar dari apa yang telah kami lakukan, tetapi kami malah selalu mengulang apa yang sebenarnya tidak baik. Buka hati dan budi kami, agar kami dapat melihat segala kekurangan dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Berilah kami keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah dan menerima apa yang tidak dapat, sehingga kami tidak sudah putus asa, tetapi tetap bersemangat dalam memperjuangkan apa yang menjadi niat dan komitmen kami, terlebih untuk menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Sebab Engkaulah Bapa dan Allah kami hingga sepanjang masa. Amin. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami. Ya Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Siapakah yang tidak tertiru, miris dan pilu melihat penderitaan orang yang tidak bersalah, tetapi harus menerima hukuman dari orang lain. Demikianlah yang sungguh dirasakan oleh perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, sehingga tangisan itu tidak bisa tertahankan lagi keluar dari matanya. Namun, mengapa Yesus justru mengatakan kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak." Banyak orang mengatakan negara kita ini kaya akan alam yang indah dan tenang. Namun di sisi lain harus diakui banyak sekali kerusakan alam yang disebabkan oleh keegoisan manusia-manusia yang menempatinya, sehingga banyak bencana yang tidak dapat dihindari. Situasi seperti ini tentu menimbulkan berbagai macam keluhan, kegelisahan, kecemasan, keprihatinan, dan menimbulkan rasa kasihan. Yesus memberi teladan bahwa menangisi keadaan tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi Yesus mengajak untuk selalu berpengharapan dan berani menjadi sumber penghiburan ketika dunia dilanda kecemasan dan kegelisahan yang tiada ujung penyelesaian. Daripada menutupi kegelapan, lebih baiklah kalau menyalahkan diri. Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa kami kadang sering jatuh dengan yang namanya kasihan kepada mereka yang menderita. Tetapi tanpa sadar kami pun sering bersikap egois dan tidak ikut ambil bagian dalam penderitaan sesama ketika sesama kami membutuhkan air, khususnya di daerah-daerah yang setiap musim kemarau dilanda kekeringan. Kami malah sering memboroskan air untuk kebutuhan yang kadang tidak perlu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan gerakkanlah hati kami
agar tidak hanya jatuh pada rasa kasihan saja, tetapi juga mau solider dengan mereka yang berkekurangan. Sebab Engkaulah sumber kebaikan sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, ini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Pemberhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sisa-sisa tenaga Yesus tidak kuat lagi menyangga beban salib yang berat itu. Ia jatuh lagi, badannya hancur dengan banyak luka tunangan. Darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit. Sungguh perjuangan yang sangat berat demi ketaatannya kepada Bapa dan demi cintanya kepada umat manusia. Terpenuhilah nas para nabi yang mengatakan, ia tidak lagi berupa manusia memandangnya. Ia terima segalanya dengan sabar, bagai anak domba dibawa ke tempat pembantaian. Mendengar kata banjir, pikiran kita selalu tertuju dan sering menyelidikannya dengan daerah-daerah yang kerap terkena banjir. Hampir setiap tahun banjir selalu menjadi masalah yang kerap menimbulkan aneka macam kegelisahan, keprihatinan, dan kesedihan yang mendalam. Tidak terbayangkan pula betapa banyak kerugian yang kerap dihadapi terlebih mereka yang kecil, lemah, miskin, dan juga tersingkir. Sebagai manusia biasa, kita kadang ingin selalu hidup berkecukupan dan terpenuhi segala kebutuhan hidup kita. Hanya saja cara kita kadang yang keliru karena berusaha memperolehnya dengan mengeruk kekayaan alam sebanyak-banyaknya, tetapi tidak memikirkan dampak pula kita di kemudian hari. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang terkena banjir juga tetap memiliki iman, harapan, dan kasih dalam menghadapi semua penderitaan dan tidak tenggelam dalam keputusasaan. Semoga berkat teladan-Mu yang bangkit, meski harus jatuh beberapa kali, kami selalu disemangati dengan semangat yang Kau miliki ketika harus menanggung beban salib karena dosa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pakaian Yesus ditanggalkan dengan paksa sesampainya Yesus di Golgota. Dan
dalam tradisi Yunani, pakaian menyembuhkan jati diri. Dengan ditanggalkan pakaiannya, berarti orang tersebut merendahkan dirinya, yang berarti dipermalukan, dihina dan dilecehkan. Namun Yesus menerima itu semua dengan tanpa perlawanan dan sukarela. Bahkan ketika pakaiannya dibagi-bagikan kepada para serdadu, tiada dendam di hati Yesus. Bagi Yesus, pakaian yang melekat pada tubuhnya tidaklah penting dan bermakna lebih daripada cintanya. Yesus memang mempermalukan tidak selayaknya sebagai manusia. Tetapi semuanya itu tidak melukai hatinya yang tulus, yang diberikannya kepada orang yang mencintainya dengan sepenuh hati, total dan tanpa syarat. Cinta Yesus terwujud konkret dengan pemberian diri. Dalam hidup harian kita kerap kali takut dan malu mengakui bahwa tindakan kita kadang tidak manusiawi, baik terhadap sesama dan juga seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Kita sering menganggapkan diri sebagai manusia yang memiliki martabat lebih dari ciptaan lain, tetapi kita sering memperlakukan alam dengan semau. Perasaan kita luntur seperti orang yang mengakukan diri sebagai orang yang benar dan orang lain salah, sehingga perlu dihukum seberat-beratnya. Beranikah kita meninggalkan egoisan kita dan melepaskan semua itu dengan berani, menjadi agen pembaharu terhadap sebagai teladan bagi orang lain? Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami malu akan perlakuan kami terhadap-Mu dan juga terhadap lingkungan sekitar kami. Dengan seenaknya kami membuang sampah sembarangan, tanpa membedakan sampah mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Sampah-sampah menumpuk di mana-mana tanpa pengelolaan yang baik, sehingga lingkungan kami yang dulunya nyaman untuk ditempati dan indah menjadi rusak karena perbuatan kami dan ketidakpekaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena meski rela direndahkan dengan ditanggalkan pakaian-Mu, namun kami yang Kau tinggalkan tidak peduli dengan lingkungan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Rahim dan Pengampun, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan harkat-Mu. Perhatian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan Yesus yang memuncak tanpa rasa iba dan kasihan pada serdadu, mengaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempatkan paku, darah segar bercucuran dari nadi-nadinya. Alangkah sedih dan pedihnya, bukan hanya karena penderitaan
tangannya saat disalib. Sungguh dengan salib Yesus, manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Setiap cinta yang tumbuh untuk melestarikan seluruh ciptaan dan mempergunakan teknologi dengan bijaksana, berarti kita ambil bagian dalam karya penyelamatan alam dan meringankan beban penderita atas paku yang menancap pada tangan Yesus. Ya Yesus, betapa kecil diri kami, begitu picik hati dan pikiran kami. Kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hati kami, justru kami balas dengan menambah paku-paku di tangan-Mu. Kami tahu tetapi tetap tidak peduli pada ajakan-Mu untuk mencintai sesama dan alam ini yang juga ingin Kau selamatkan. Kami lebih suka menggunakan AC, kulkas, dan lain-lain secara berlebihan yang ternyata telah merusak lapisan atmosfer, sehingga dunia menjadi panas dan musim menjadi tidak teratur tanpa diimbangi dengan pencegahannya. Aneka tumbuhan yang seharusnya dapat menyerap gas yang dikeluarkan oleh benda-benda itu telah kami tebangi, sehingga dampaknya sungguh merusak tatanan kehidupan yang sudah Engkau susun dengan cermat dan penuh perhitungan. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, oh terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhatian 12. Yesus wafat di sana. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kira-kira 12. Kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu. Selama 3 jam, Yesus bergulat dengan maut. Tenaga Yesus habis. Jaranan air mengucur dari luka-luka di kepala, punggung, kaki, dan seluruh tubuh. Dengan suara nyaring ia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kehendak Bapa untuk menyelamatkan dunia, membangkitkan penyerahan dirinya secara total kepada Allah. Ia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita yang penuh dosa dan menebus alam semesta yang rusak dalam penyerahan diri. Ia Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan nyawa-Mu. Sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Untuk membela kebenaran dan memperjuangkan apa yang baik, kita harus berani memangku salib dan juga siap berkorban seperti Yesus. Untuk itu, membutuhkan sebuah sikap yang total dan berani meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang kita miliki demi kebaikan anak cucu yang akan menghuni dunia ini dan mengembalikan seluruh ciptaan yang semakin lama semakin terlupakan dan ketersampingkan dibutuhkan kerelaan untuk berkorban.
yakni dengan berani mengorbankan dan mematikan sikap-sikap yang cenderung membuat keberadaan dunia seluruh alam terancam. Untuk itu, dalam lingkup kecil seperti keluarga, dapat menjadi tempat yang pertama mewariskan benih-benih bagi anak-anak. Namun, kerjasama antara anggota keluarga sangat penting. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia. Dan tanpa arti hanya yang terjadi saja, hanya saling menunggu dan bahkan saling menyalahkan. Tuhan Yesus, Engkau telah mempersembahkan kurban yang sejati dan tak tergantikan oleh kurban manapun juga. Ampunilah kami karena kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri tanpa pernah memikirkan nasib anak-anak kami di kemudian hari. Karena kerakusan dan ketamakan, kami telah mengambil dan mengeruk sumber daya alam secara besar-besaran tanpa diikuti pengolahan dan pemeliharaan lagi. Tuhan, jangan biarkan kami hanyut dan semakin terperosok lebih dalam lagi, tetapi semoga semangat api cinta-Mu dan pengorbanan-Mu pun selalu tinggal dalam hati kami. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Bapa-Mu menghidupkan. Pemberhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebelum Yesus diturunkan dari salib oleh Yusuf dari Arimatea, lambung Yesus ditikam dengan tombak, dan segera dikeluarlah darah dan air di rapi bumi yang kering akan kasih akibat dosa manusia. Sebagai ibu, Maria sungguh merasakan penderitaan yang memilukan itu. Namun dalam ketidakberdayaannya, iman Maria berbicara lewat kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak hanya itu saja, tindakannya untuk setia menemani Yesus dalam menderitanya dan menerima Yesus yang sudah wafat ke dalam pangkuannya dengan penuh keibuan menunjukkan bahwa Bunda Maria benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya bagi Allah dan menjadi teladan umat beriman. Ia setia dalam setiap perkara, bahkan sampai tuntas seluruh pengorbanannya. Wafat Yesus di kayu salib diperuntukkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita umat umat. Demikian juga semua yang ada di bumi ini diberikan Tuhan demi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Udara segar yang dulu dapat kita nikmati bersama dan sangat sehat untuk pernapasan, sekarang sudah tercemar dan tidak jarang juga mengganggu kesehatan. Semua itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, mobil dan pengolahan pabrik yang tidak lagi ramah lingkungan. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya penyerapan udara karena menjadi filter udara semakin berkurang. Sebagai manusia yang bermartabat, tentu saja kita tidak rela yang baik itu menjadi tidak baik. Akan tetapi kadang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Menaruh kepercayaan kepada Allah menjadi bekal bagi kita untuk berani menghadapi setiap persoalan yang melanda hidup kita
Kita melihat dan merasakan udara yang mulai tercemar ini terus berlanjut. Namun kami juga sadar bahwa tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang buruk menjadi baik. Namun bersama dengan Bunda Maria, kami juga ingin menyerahkan dan mempercayakan segala niat baik kami dan juga usaha kami kepada Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, tempat kami bernaung kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Alihkan dan kebinasan dari Perhatian 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus telah wafat di kayu salib. Tubuhnya memang telah mati dan dikafani dengan kain lenan. Namun jiwanya dan rohnya tidak mati hanya karena kematian yang lebih bersifat dunia. Demikian pula jasadnya telah dikubur dalam sebuah makam baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Akan tetapi seluruh hidup dan karyanya selalu tinggal di dalam hati setiap orang beriman dan tumbuh berkembang. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus berani meninggalkan segala rasa perasaan. Bahkan dengan dimakamkan, Yesus mengalami kegelapan dan kematian bersama dengan manusia berdosa. Itulah tindakan Yesus yang sehati, seperasaan dan senasib, sepenanggungan dengan umat manusia. Dalam usaha mengembalikan keutuhan ciptaan yang lama kelamaan dikesampingkan, keluarga mempunyai andil yang besar. Semangat untuk memperbaharui sikap dan kecenderungan negatif dapat dimulai dalam keluarga, baik orang tua dan anak saling bahu-membahu. Kerjasama dan keterlibatan di antara mereka tentu tidak kecil dampaknya bagi yang lain, dan menjadi kabar sukacita ketika ketakutan akan nasib anak cucu di masa yang akan datang semakin tidak menentu. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskan dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, menyamaikan hubungan kembali dengan Allah Bapa. Ajarilah dan curahkanlah Roh-Mu sendiri ya Tuhan, agar dalam kehidupan berkeluarga pun kami juga dapat melaksanakan tugas yang Engkau berikan kepada kami untuk mengembalikan dan menanamkan nilai-nilai yang lebih berwawasan cinta lingkungan di antara anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak. Sebab Engkaulah teladan hidup kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.